Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya sangat percaya bahwa di dunia ini tidak ada kabar yang terbaik selain dari kabar keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak akan pernah menemukan kabar yang lebih baik dari ini. Dan saat ini saya kembali ingin mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh merenungkan, menghayati, dan termotivasi untuk pergi memberitakan kabar yang sangat baik yang dibutuhkan oleh semua umat manusia. Tentu saja kalau kita bicara tentang kabar baik, maka pasti ada hal-hal juga yang buruk mungkin yang kita alami ya. Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan sebenarnya menciptakan langit, bumi, dan segala isinya ini dalam keadaan yang sungguh amat baik. Karena memang Tuhan itu, ya Tuhan yang sangat baik. Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Tidak mungkin pribadi yang maha pengasih, maha penyayang menciptakan sesuatu yang buruk. Kita percaya bahwa Tuhan sangat baik, maha pengasih, maha penyayang. Dan Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya ini dalam keadaan yang sungguh amat baik. Kita bisa baca itu dalam mulai Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Sesudah Tuhan menciptakan segala sesuatu, apa yang Tuhan sampaikan? Sungguh amat baik. Artinya, semua yang Tuhan ciptakan itu sungguh amat baik. Bahkan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan sesama ciptaan Tuhan, semuanya sungguh amat baik. Itu yang Tuhan rancangkan sejak semula. Dan semua yang diciptakan sungguh amat baik ini dirancang Tuhan juga untuk damai sejahtera, untuk kondisi yang sungguh amat baik. Itu Tuhan. Itu rancangan Tuhan. Tetapi nenek moyang kita yang membuat keadaan ini menjadi kacau ketika Tuhan melarang Adam dan Hawa, nenek moyang kita, jangan makan buah yang dilarang Tuhan. Tetapi itu malah yang dimakan. Ini awal dari kekacauan yang terjadi di dunia ini. Dan apa yang akhirnya dialami oleh manusia? Karena tidak taat kepada manusia, kepada Tuhan, maka hubungan antara manusia dengan Tuhan itu menjadi rusak. Kita bisa baca semua itu dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Kita baca bagaimana kondisi manusia, hubungan antara manusia dan Tuhan menjadi rusak. Dan dampaknya lah hubungan antara sesama manusia juga menjadi rusak, saling menyalahkan. Dan kita tahu dalam Kejadian 4 akhirnya saudara kandung sendiri membunuh saudaranya sendiri. Kain membunuh Habel. Kekacauan ini terjadi ketika manusia tidak taat kepada Tuhan. Apalagi yang terjadi? Manusia menjadi terkutuk. Masih di Taman Eden menjadi terkutuk, sudah menjadi terkutuk karena perbuatan kita. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Akhirnya manusia diusir keluar. Dan kita akhirnya berada di bawah kuasa iblis. Ini keadaan buruk yang terus dialami oleh manusia. Manusia tidak bisa lagi kembali ke surga. Ke Taman Eden representatif kerajaan surga di bumi. Tidak bisa lagi. Karena manusia sudah diusir keluar. Manusia taat kepada iblis. Maka Tuhan mengusir keluar supaya berada juga dalam kuasa iblis. Ini keadaan buruk yang dialami oleh manusia. Dan kita lihat saja. Banyak kejahatan-kejahatan yang terus terjadi. Saling membenci, saling membunuh satu dengan yang lain. Itu membuktikan bahwa kita semua sedang berada dalam kuasa iblis. Tapi bagi kita umat Kristen, 2000-an tahun yang lalu, Tuhan datang membawa kabar baik bagi kita. Ketika manusia diusir keluar dari Taman Eden, manusia berusaha untuk memulihkan kembali hubungan dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan cara mempersembahkan kurban. Kita memang lihat ketika Kain dan Habel mempersembahkan kurban,
nampaknya persembahan kurban Habel itu bisa diterima. Tapi perbuatan yang baik itu belum tentu berarti kita punya hubungan bisa masuk dalam kerajaan sorga. Karena Roma 3 ayat 20 berkata apa? Kita semua sudah berdosa dan perbuatan sebaik apapun tidak bisa kita dibenarkan untuk masuk lagi ke dalam kerajaan sorga. Ini kondisi kita, Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Tapi hari ini saya ingin sampaikan dan saya ingin sekaligus juga mengajak teman-teman semua, kita harus pergi memberitakan kabar baik. Karena ke depan ini saya akan begitu sungguh-sungguh untuk pergi memberitakan kabar baik. Saya melihat bahwa orang-orang Kristen di Indonesia begitu lemah untuk memberitakan kabar baik. Sudah ratusan tahun Injil Indonesia, tapi kekristenan ya begitu-begitu saja. Yang terjadi bahkan berpindah dari jemaat satu ke jemaat yang lain, bukan penambahan jiwa baru. Tapi akhir-akhir ini saya sedang termotivasi untuk menyampaikan bahwa kita harus pergi memberitakan kabar baik. Kita memang sudah mengalami hal yang buruk dalam kehidupan kita karena dosa. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak. Akhirnya berdampak hubungan kita dengan sesama juga menjadi rusak. Kita menjadi terkutuk, susah payah di dalam bekerja, susah payah di dalam segala hal. Kita menjadi budak dosa. Kita menjadi kehilangan kemuliaan Allah. Mencoba beragama, animisme, dinamisme, menganggap bahwa ada dewa-dewa, itu semua upaya manusia yang tidak ada hasilnya. Semua itu dilakukan manusia karena apa? Karena manusia tidak tahu lagi, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak mungkin berupaya dengan upaya sendiri untuk masuk ke surga. Tapi dengar baik, kita umat Kristen, kita memahami tentang kabar baik, kabar yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini saya ingin menyampaikan paling tidak 9 hal yang kita harus tanamkan, dan kita harus pergi untuk memberitakan kabar baik ini. Supaya orang bisa mengerti bahwa Tuhan sudah menyatakan kuasanya bagi kita, menyatakan kasihnya bagi kita. Tuhan sudah membawa kabar baik bagi kita yang Tuhan percayakan, kita pergi untuk memberitakan kabar baik. Matius 28, Tuhan Yesus mencatat seorang murid Tuhan Yesus, Matius mencatat perkataan Tuhan Yesus. Dalam Matius 28 mulai ayat 18 dan 19 saja saya baca bagi Bapak Ibu semua. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Luar biasa. Tuhan Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Dan terus katakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Wow. Tuhan perintahkan kita untuk pergi memberitakan kabar baik. Dan hari ini saya ingin menyimpulkan paling tidak 9 hal penting yang kita harus tanamkan dalam diri kita. Bahwa ini kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kita. Yang pertama, kita harus tanamkan dalam pikiran kita dan pergi memberitakan kepada dunia ini, kepada segala makhluk, bahwa Tuhan Sang Pencipta itu sangat mengasihi kita. Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang bagi semua yang dijadikannya. Itu yang harus pertama kita beritakan. Saya selalu setiap kali memberitakan Injil, saya selalu sampaikan ini. Tuhan itu mengasihi semua umat manusia, apapun agamanya, apapun sukunya. Itu yang harus pertama kali kita beritakan dulu. Jangan langsung beritakan tentang Yesus dulu. Katakan bahwa Tuhan Sang Pencipta kita itu satu, dan Dia sangat mengasihi kita semua. Lalu yang kedua, kabar baik yang kedua yang harus kita beritakan, wujud kasih Tuhan yang begitu besar, yaitu Tuhan rela menjadi manusia Yesus Kristus. Dan Dia rela mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kita. Karena keadaan buruk yang kita alami, yaitu kita dihukum mati masuk alam maut,
Dia rela mati ganti kita. Ini berita kabar baik yang kedua yang harus kita beritakan kepada setiap orang. Yang pertama, sampaikan bahwa Tuhan mengasihi semua umat manusia, apapun agama. Jadi kalau saudara bertemu dengan agama apapun, saudara harus beritakan bahwa Tuhan mengasihi semua orang, apapun agamanya, apapun sukunya. Dan yang kedua, katakan, wujud kasih Tuhan yang begitu besar adalah Dia rela menjadi manusia Yesus Kristus. Dan Dia rela mati di kayu salib menggantikan hukuman dosa kita. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Lalu kabar baik yang ketiga yang harus kita beritakan kepada setiap orang, bahwa kita yang sudah menjadi hamba, kita yang seharusnya menjadi kita yang seharusnya dihukum mati, kabar baik yang harus kita terima adalah bahwa kita sudah bebas dari hukuman mati karena dosa. Kita sudah bebas dari penghukuman mati karena dosa. Roma 8 ayat yang pertama. Ini kabar baik yang harus diberitakan kepada setiap orang. Dan yang keempat, dosa membuat kita menjadi terkutuk. Tapi Galatia 3 ayat 13-14 berkata bahwa Kristus Yesus telah rela menjadi kutuk ganti kita. Tuhan Yesus menjadi kutuk ganti kita di kayu salib. Sebab itu, katakan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus, tidak ada lagi kutuk bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Sebab itu kalau ada orang yang suka ngutuk-ngutukin kita, tidak usah khawatir. Kita tidak lagi hidup di dalam kutuk. Karena kutuk sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Bacakan Galatia 3 ayat 13 hingga 14. Sehingga apa? Kita yang tadi berada dalam cengkraman iblis, kita yang tadi berada dalam kuasa iblis, Roma 6 ayat yang ke-22 mengingatkan kita bahwa Kristus telah menjadikan kita sebagai hamba Tuhan. Kita sudah dibebaskan dari kuasa iblis, dari budak iblis menjadi hamba Tuhan. Beritakan kabar baik ini, bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, kita sudah menjadi hamba Tuhan. Yang disebut hamba Tuhan bukan hanya pendeta saja. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, kita adalah hamba Tuhan. Karena kita menjadi hamba Tuhan, maka Roma 6 ayat 18 berkata bahwa kita harus menghambakan diri kepada kebenaran. Jadi ciri-ciri orang yang menjadi hamba Tuhan tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi menghambakan diri kepada kebenaran. Tidak menghambakan diri kepada rokok, tidak menghambakan diri kepada percabulan, perselingkuhan, dan berbagai narkoba dan lain-lain. Tidak lagi, apalagi penyembahan berhala. Tapi hamba Tuhan menghambakan dirinya kepada Tuhan, kepada kebenaran. Luar biasa. Itu kabar baik yang harus kita beritakan, bahwa kita sudah bebas dari iblis untuk menjadi hamba Tuhan. Kita sudah bebas dari kuasa dosa untuk menjadi hamba kebenaran. Dan yang luar biasa, kabar baik yang sungguh indah bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Yohanes 1 ayat 12 berkata bahwa setiap orang yang menerima Kristus diberinya kuasa. Kuasa sebagai anak Tuhan. Dan kuasa sebagai anak Tuhan itu memampukan kita menang atas segala masalah apapun. Dengar baik. Kuasa sebagai anak Tuhan itu memampukan kita menang atas kuasa apapun di dunia ini. Menang atas segala masalah apapun di dunia ini. Masalah rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, apapun masalah dapat kita selesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan tidak mungkin salah. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia
yang memberikan kuasa, memberikan kekuatan bagi setiap kita. Kabar baik yang sudah kita terima, yang harus kita beritakan kepada setiap orang yang mau percaya pada Kristus. Kita tidak perlu cengeng, tidak perlu nangis ketika menghadapi masalah. Karena di dalam diri kita ada kuasa Tuhan. Dan kuasa yang di dalam diri kita, 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata bahwa kuasa itu lebih besar dari kuasa apapun di dunia ini. Dan yang luar biasa juga Bapak Ibu Saudara, kita bukan saja dibebaskan dari penghukuman dosa dan kutuk, tapi Tuhan sudah pindahkan kita dan memasukkan kita kembali dalam kerajaan-Nya. Kita yang tadi jadi usir keluar, nenek moyang kita diusir keluar, tapi dari dalam Kristus kita sudah dipindahkan kembali. Kolose 1 ayat yang ke-13 mengungkapkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sudah pindahkan kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebab itu Rasul Paulus dalam surat yang kepada jemaat di Filipi berkata bahwa sesungguhnya kewargaan kita adalah kewargaan sorga. Filipi 3 ayat yang ke-20. Dan yang luar biasa, saya rindu sekali baca ayat ini. Ayat yang sangat menyenangkan, tapi saudara jangan buru-buru pergi dari dunia ini ya. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 3 ini mengungkapkan demikian. Ini perkataan Tuhan Yesus. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan akan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow! Kabar baik yang harus kita terima dan harus kita beritakan. Kita sudah punya rumah kekal di sorga. Mungkin di dunia ini kita masih jadi kontraktor, pindah sana, pindah sini. Mungkin kita tinggal di tempat yang sangat sederhana, RSSSS, rumah yang sangat sederhana sehingga selonjor saja susah. Tetapi saudara harus percaya bahwa hidup ini hanya sementara saja. Karena Tuhan sudah menyediakan rumah kekal bagi kita di sorga. Ini kabar baik yang harus kita beritakan kepada semua orang. Pergi dan beritakan kabar baik yang pertama. Sampaikan kepada setiap orang, apapun agamanya, apapun sukunya, bahwa Tuhan Sang Pencipta kita yang satu itu sangat mengasihi kita. Apapun sukunya, apapun agamanya. Yang kedua, wujud kasih Tuhan yang begitu besar itu sudah diwujudkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi sampaikan, Tuhan Yesus itu bukan mati di kayu salib hanya untuk umat Kristen saja, tetapi untuk semua orang. Karena Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kabar baik ini untuk semua orang, bahwa Tuhan Yesus telah rela mati di kayu salib, menanggung hukuman dosa semua umat manusia. Dan yang ketiga, beritakan kabar baik kepada setiap orang yang sungguh-sungguh percaya pada Kristus. Tidak ada lagi penghukuman dosa bagi setiap orang yang percaya pada Kristus. Roma 8 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat 1. Kristus sudah datang untuk memerdekakan kita. Yang keempat, yang harus juga kita beritakan kepada setiap orang, bahwa tidak ada lagi kutuk bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Mungkin nenek moyang kita, mungkin kakek nenek kita pernah menyembah berhala, tapi kalau kita sudah percaya Kristus, tidak ada lagi kutuk. Dari nenek moyang kita yang pernah menyembah berhala, tidak ada lagi kutuk, putus. Karena Galatia 3 ayat 13-14 katakan bahwa tidak ada lagi kutuk bagi setiap orang percaya. Kabar baik yang kelima yang harus kita pergi memberitakan. Ingat, kita sudah dibebaskan Tuhan dari budak iblis,
budak hantu menjadi hamba Tuhan. Ingat, kita sudah menjadi hamba Tuhan. Kita tidak boleh lagi menghambakan diri kepada iblis, tapi kita menghambakan diri kepada Tuhan. Roma 6 ayatnya yang ke-22. Karena kita sudah menjadi hamba Tuhan, maka kita harus menghambakan diri kepada kebenaran. Roma 6 ayat yang ke-18. Kita harus menghambakan diri kepada kebenaran, bukan lagi kepada dosa. Dan yang luar biasa, kabar baik yang harus kita terima, kita percaya dan kita beritakan, bahwa di dalam diri kita sebagai orang percaya, Tuhan berikan kita kuasa. Saya ulangi lagi, saya tekankan lagi, kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan itu diberikan kepada setiap orang, bukan hanya pendeta. Kita pendeta jangan merasa diri bangga hanya punya kuasa. Setiap orang percaya punya kuasa. Kuasa untuk mendoakan orang sakit, kuasa untuk mengusir setan, itu diberikan kepada setiap orang percaya. Ya. Di dalam Markus 16 ayat 17-18 kan jelas sekali. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dan setiap orang yang menerima Kristus, kata Yohanes 1 ayat 12, diberinya kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Dan kabar baik yang berikut yang harus kita dengar, kita pahami, yang kita beritakan, bahwa Tuhan sudah pindahkan kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu, sekalipun kita masih di bumi, tapi status kita adalah warga kerajaan sorga. Jelas. Yang warga kerajaan sorga, misalnya kita pergi ke Amerika, kita adalah warga Indonesia, kita balik tetap warga kerajaan, tetap warga Indonesia. Demikian juga kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Baik hidup kita di bumi ini maupun suatu saat kita dipanggil Tuhan, kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Sebab itu, yang terakhir yang kita harus pahami sungguh-sungguh bahwa karena sebagai warga kerajaan sorga, Tuhan sudah berjanji menyediakan rumah kekal bagi kita di sorga. Jangan terlalu ribut kalau kita belum punya rumah sendiri, atau ya rumah kita juga pas-pasan aja. Bersyukur. Rumah kita di dunia itu bukanlah rumah yang kekal. Karena Tuhan sudah menyediakan rumah kekal bagi setiap kita. Wah, ini kabar baik yang harus kita pergi memberitakan, tapi kita sendiri harus menghayati dan menerimanya. Ingat, kabar baik yang pertama adalah beritakan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Semua orang, apapun suku, apapun agamanya. Yang kedua, Tuhan Yesus telah rela mati, menanggung hukuman dosa semua orang. Beritakan. Mau percaya atau tidak, tapi Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Dan kita sudah bebas dari penghukuman dosa. Kita sudah bebas dari kutuk. Kita sudah menjadi hamba Tuhan. Kita sudah menjadi hamba kebenaran. Kita diberi kuasa sebagai anak Tuhan untuk menang atas segala perkara, termasuk menang atas kuasa iblis. Dan kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Saya ingatkan sungguh-sungguh bagi teman-teman, bersukacitalah karena kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Jangan sedih dengan masalah-masalah apapun yang sedang kita alami. Percaya ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan jangan lupa, Tuhan sudah menyediakan rumah kekal bagi kita. Sebab itu Tuhan katakan, segala kuasa di bumi dan di sorga ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Sebab itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Inilah kabar baik yang harus kita dengar dan harus kita pergi untuk memberitakannya. Doa saya supaya saudara-saudara semua diberkati Tuhan dan punya semangat untuk pergi memberitakan Injil. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, saya sudah kirimkan dalam bentuk PDF bagaimana saudara boleh mulai bersaksi. Boleh baca saja, renungkan, dan mulailah ceritakan itu. Kalau saudara mungkin masih kurang untuk menjelaskan sendiri, ya dibacakan aja. Saya percaya ada banyak kesaksian teman saya yang menceritakan kepada orang-orang yang belum percaya, mereka menjadi percaya. Saya rindu kita boleh pergi memberitakan kabar baik dan banyak orang boleh masuk di dalam sebagai warga kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.